Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berbeda pendapat tentang masa haid yang maksimal, masa haid yang minimal, dan juga masa suci yang minimal. Menurut Imam Malik, masa haid maksimal ialah 15 hari. Pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan menurut Imam Abu Hanifah, maksimal haid adalah 10 hari. Sementara itu, masa haid minimal menurut Imam Malik tidak ada batasnya. Sekalipun yang keluar satu gumpalan atau satu tetes darah tetap bisa disebut sebagai haid. Tetapi model haid terakhir tidak dihitung suci dalam masalah perceraian. Menurut Imam Asy-Syafi'i, masa haid minimal adalah sehari semalam. Dan menurut Imam Abu Hanifah, minimalnya adalah 3 hari. Adapun mengenai masa suci minimal haid, Imam Malik mempunyai beragam pendapat. Ada yang menyatakan masa haid minimal ialah 10 hari. Ada yang menyatakan 8 hari. Dan ada yang menyatakan 15 hari. Versi pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh para pengikut Imam Malik di Baghdad dan sekaligus yang dijadikan pegangan oleh Imam Asy-Syafi'i serta Imam Abu Hanifah. Sementara itu ada juga versi riwayat yang menyatakan masa suci minimal ialah 17 hari. Namun sepengetahuan Ibnu Rus, 17 hari adalah masa suci maksimal, dan inilah yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan tentang masa suci maksimal, para ulama ahli fikih tidak memberikan batasan waktu. Dengan demikian, berdasarkan beberapa versi pendapat tadi, darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah melewati batas minimal adalah darah penyakit atau istihadah. Sedangkan menurut ulama yang tidak membatasi masa minimal haid, setetes atau segumpal darah yang keluar, maka dianggap sebagai darah haid. Demikian juga bagi ulama yang tidak membatasi masa maksimal haid. Darah yang keluar melewati batas maksimal dianggap sebagai darah istihadah. Dalam masalah ini, Imam Malik membuat satu kesimpulan bahwa pada dasarnya wanita itu ada dua jenis, yaitu wanita yang baru mengalami haid dan wanita yang sudah biasa mengalami haid. Bagi wanita yang baru saja mengalami haid, ia masih harus meninggalkan sholat jika melihat darah sampai genap waktu 15 hari. Jika lewat 15 hari, darah masih tetap keluar, berarti itu darah istihadah dan ia sudah harus sholat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian menurut Imam Malik, ia masih dianjurkan sholat meskipun ia yakin sedang dalam istihadah. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, ia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan, kecuali batas haid minimal yang menurutnya hanya sehari semalam. Menurut versi pendapat lain yang dikutip dari Imam Malik, ia harus menghitung masa haid wanita lain yang normal sampai kelebihan 3 hari. Jika ternyata darah masih terus mengalir, berarti ia dalam keadaan istihadah. Terkait seorang wanita yang sudah biasa mengalami haid, ada dua versi pendapat dari Imam Malik. Yang pertama, berdasarkan kebiasaan masa haid yang sudah berlaku sebelumnya dan ditambah 3 hari, sepanjang tidak melebihi batas masa maksimal haid. Kemudian, yang kedua, ia tetap tidak melakukan sholat sampai batas masa maksimal haid atau berdasarkan kemampuannya dalam membedakan antara haid dan istihadah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ia harus berpedoman pada kebiasaan haidnya sendiri. Pada dasarnya, berbagai pendapat tentang haid minimal, masa maksimal haid, serta masa minimal suci yang diperdebatkan oleh para ulama ahli fikih adalah berdasarkan kebiasaan dan juga pengalaman secara umum. Padahal setiap wanita tentu memiliki pengalaman masing-masing yang berbeda-beda. Karenanya batas konkretnya sulit untuk diketahui. Masing-masing berpendapat berdasarkan pengalaman mayoritas kebiasaan wanita yang mereka teliti. Inilah sumber perbedaan pendapat tersebut. Secara umum, para ulama ahli fikih sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid lebih lama dari kebiasaan haid maksimalnya, berarti ia telah ataupun tengah mengalami istihadah. Hal ini berdasarkan petunjuk Rasulullah kepada Fatimah binti Hubashi
Beliau bersabda kepadanya, "Faidza aqbalat al-haidatu fatrukis sholata faidza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa sholat." Jika kamu mengalami haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika sudah selesai, bersihkanlah darah haid dengan cara mandi, lalu sholatlah. Seorang wanita yang melebihi batas maksimal haid berarti ia telah melewati kebiasaannya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengemukakan alasannya tentang dua riwayat tadi, yakni supaya kebiasaan wanita lain tersebut dijadikan pertimbangan. Pendapat itu mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, bahwa di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang mengeluarkan darah cukup deras. Dia pun meminta tolong kepada Ummu Salamah untuk mengkonsultasikan masalah ini kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Litanzur ila iddatal layali wal ayyami allati kanat tahiduhunna minasyahri qabla ay yusibaha alladhi asabaha falyatruk as-salata qadra dhalika minasyahri fa idza khallafat dhalika faltaghtasil thumma litastaghfir bi thawbin thumma litusalli fihi." Sebaiknya ia menunggu sampai hitungan waktu di mana ia biasa mengalami haid setiap bulan sebelum terjadi sesuatu yang menimpanya. Dan sebaiknya ia meninggalkan sholat selama yang biasa ia alami setiap bulan. Jika ternyata sampai mundur, sebaiknya ia segera mandi, dan setelah menyumpalnya dengan kain, hendaklah ia sholat. Maka berdasarkan hadis di atas, mereka menyamakan hukum seorang wanita haid yang meragukan apakah ia sedang dalam istihadah atau bukan dengan seorang wanita yang sedang mengalami istihadah namun meragukan haidnya. Argumen Imam Malik yang menganjurkan wanita yang baru mengalami haid untuk meneliti kondisi dan kebiasaan haid wanita lain yang sebaya tentu menjadi pertimbangan hukumnya. Sebab kebiasaan wanita lain mirip dengan kebiasaan wanita yang baru mengalami haid. Sementara itu, pendapat yang menyatakan perlu meneliti sampai 3 hari terhitung sejak batas haid maksimal. Ini juga pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Pendapat ini ditentang oleh para ulama ahli fikih kecuali Al-Auza'i karena tidak berdasarkan pada hadis sahih. Hadis yang menjelaskan hal itu adalah hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab.